Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Syekh Nuruddin. Dimulai dari yang pertama, bisa langsung ke Naila. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Putri Cahaya, nomor absen 16. Nama saya Rafawati, nomor absen 11. Saya Ratna Suswati, nomor absen 18. Saya Reva Kurota ini, nomor absen 19. Saya Rizka Maulida Zahra, nomor absen 20. Mari kita mulai saja, dimulai dari Naila. Nama lengkapnya adalah Syekh Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad Hamidar Ar-Raniri Al-Quraisy. Beliau memiliki darah keturunan nasab dari suku Quraisy, suku yang juga menurunkan Nabi Muhammad SAW. Ayah beliau adalah seorang pedagang Arab yang bergiat dalam pendidikan agama. Sedangkan nama populernya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri atau Syekh Nuruddin. Beliau adalah ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani atau Iskandar II. Syekh Nuruddin diperkirakan lahir pada abad ke-16 di kota Ranir, wilayah Gujarat, India, dan wafat pada 21 September 1658. Pada tahun 1637 Masehi, beliau datang ke Aceh dan kemudian menjadi penasihat kesultanan di daerah tersebut sampai pada tahun 1644 Masehi. Yang kedua akan disampaikan oleh Rahmawati. Syekh Nuruddin mula-mula berada di Aceh untuk belajar bahasa Melayu. Dia mengajarkan agama Islam setelah pergi haji ke Mekah. Saat pulang dari Mekah, dia mengetahui bahwa pengaruh dari Syamsuddin As-Samatsuri sangatlah besar di Aceh, sehingga memutuskan ia untuk pindah ke Semenanjung Malaka untuk belajar agama dan belajar bahasa Melayu. Syekh Nuruddin bukan hanya berilmu di salah satu bidang, melainkan pengetahuannya sangatlah luas. Dia dalam bidang fikih, sejarah, sastra, filsafat, dan juga mistisme atau tasawuf. Beliau adalah negarawan, ahli fikih, teolog, sufi, juga sejarawan, dan juga sastrawan yang penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17. Peranan Syekh Nuruddin dalam perkembangan Islam di Nusantara sangatlah besar dan tidak bisa diabaikan. Dia berperan penting dalam mengajarkan agama Islam tanpa mengurangi tradisi lokal di Nusantara. Dia menghargai peran ulama lain yang lebih dulu menyebarkan dan mengajarkan agama Islam di sini. Beliau berupaya untuk mengaitkan satu mata rantai tradisi Islam di Timur Tengah dengan tradisi Islam lokal. Yang ketiga akan disampaikan oleh saya Ratna Suswati. Bahkan Syekh Nuruddin merupakan ulama pertama yang membedakan penafsiran doktrin dan praktik sufi yang salah dan yang benar. Saat ia tiba di Aceh, di wilayah tersebut telah berkembang luas pahamnya wujudiyah. Paham ini dianut dan dikembangkan oleh Syekh Hamzah Fansyuri dan Samsuddin As-Sumatrani. Pada tahun 1637 Masehi, ia kembali ke Aceh dan tinggal di sana selama 7 tahun. Saat itu, Syekh Syamsuddin As-Sumatari telah meninggal
meninggal dunia. Berkat keluasan pengetahuannya, Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 Masehi sampai 1641 Masehi mempercayainya untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan oleh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau menjabat sebagai Qadi Malik Al-Adil, Mufti Besar, ditambah jabatan sebagai Syekh di Masjid Bait Al-Rahman. Yang keempat akan disampaikan oleh Reva Kurotaini. Baik, saya akan membaca. Syekh Nuruddin memiliki beberapa buah kitab. Ia juga membaca Hikayat Seri Rama dan Hikayat Indra Putra, yang kemudian dikritiknya dengan tajam, serta Hikayat Iskandar Zulkarin. Beliau juga membaca Taja As-Salatin karya Buhari Al-Jauhari dan Sualat As-Salatin yang populer pada masa itu. Kedua, karya ini memberi pengaruh besar kepada karyanya sendiri, yakni Bustain As-Salatin. Sebagai ikhtiar menyanggah pendapat dan paham wujudiyah, Syekh Nuruddin menulis beberapa kitab, antara lain Asrar Al-Arifin, rahasia orang yang mencapai pengetahuan sanubari, Syarat Al-Asyikin, minuman para kekasih, dan Al-Muntahil, pencapai puncak. Ia juga menyanggah ajaran Hamzah Fanzuri melalui polemik terbuka dengan para wujudiyah lainnya. Yang kelima akan disampaikan oleh Rizka Maulida. Sesudah berpolemik selama sekitar 1 bulan, Syekh Nuruddin terpaksa meninggalkan Aceh untuk kembali ke tanah kelahirannya yang ada di daerah Ranir, di daerah Gujarat, India, sehingga ia tidak sempat menyelesaikan karangannya yang berjudul Jawahir Al-Ulum fi Kasyifi Al-Ma'lum, hakikat ilmu dalam menyingkap objek pengetahuan. Syekh Nuruddin juga menulis beberapa kitab khusus untuk melawan aliran wujudiyah, antara lain Bil Asil, Sifat Bayang-Bayang, Syifa Al-Qulub, Pengobatan Hati, Tibyan fi Ma'rifat Al-Adyan, penjelasan tentang kepercayaan, Hujjat Al-Siddiq Lidaf As-Sindik, pembuktian ulama dalam membantah penyongkong bid'ah, Asrar Al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh wal Ar-Rahman, rahasia manusia dalam pengenalan ruh yang maha pengasih. Secara keseluruhan, Syekh Nuruddin Ar-Raniri menulis sekitar 30 naskah buku, di antaranya Hil Al-Sil, Kaifiyat Al-Solat, dan Syadar Al-Mazid. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.